semuanya. Selamat datang di Media Info Podcast. Jadi kali ini saya Destia, ditemani sama narasumber ada. Ya, saya Sucipto. Nah, kita kali ini bakalan membahas dari ngobrol santai aja ya. Ya. Nah, kita kali ini bakalan membahas yaitu Novira Mujahid. Nah, jadi Novira Mujahid ini menyangkut tentang media sosial sekarang itu bakalan bisa menegakkan keadilan atau apa ya dibilang kayak suatu kasus bakalan mendapatkan keadilan dan Iya. perhatian dari publik. Iya, betul, dari publik. Kalau kasusnya ini udah naik, nah baru mereka tuh bakalan dapat tanggapan itu dari penegak hukum, dari sistem hukum, dan orang-orang yang hanya sekedar tahu doang gitu. Dan itu pasti juga memantik kritis atau pembelaan, ada yang membela, ada juga yang mungkin kontra dan seterusnya. Tapi di satu sisi ya itu yang menyelamatkan seseorang ketika mendapatkan kasus-kasus yang tidak diadili oleh penegak hukum kayak gitu ya. Viral justice ini. Menurut Kang Vino sendiri tanggapannya apa sih soal viral justice ini? Sebelum masuk ke tanggapan, mungkin aku masuk ke dalam kenapa munculnya no viral justice ini. Munculnya no viral justice ini dia berangkat dari masyarakat yang mungkin kurang percaya atau sudah trust issue dengan ya bahwa Indonesia itu negara hukum dan seterusnya. Tapi ketika ada yang dapat atau kasus-kasus dan kejahatan-kejahatan itu tuh kayak mungkin orang yang melakukan yang kejahatan itu merasa dia punya kekuasaan dan seterusnya. Nah, orang yang dijahatinya tuh nggak punya kekuasaan, jadi ya seenaknya aja. Nah, privilege atau akses ya jauh dari itu. Itu tuh. Nah, dengan udah banyak banget tuh kasus kayak gitu tuh. Nah, itulah yang muncul tuh pesimisnya masyarakat ke penegakan hukum kita. Nah, maka lahirlah yang namanya atau istilahnya viral no justice itu. Nah, terus sebelum masuk ke tanggapan juga, nah itu tuh berkembang di 2021 kayaknya. Pokoknya sebelum COVID dan setelah COVID tuh no viral no justice ini sering digunakan. Nah, waktu itu isu ini atau fenomena ini memang sudah muncul semenjak sebelum COVID dan setelah COVID. Karena ya tadi menurut saya, atau bukan menurut saya juga ya, menurut masyarakat itu tuh yang paling efektif atau yang paling mudah diakses ya lewat sosial media betul. Nah, makanya yang sering digunakan oleh masyarakat itu tadi viralin dulu nih, biar tanggapan masyarakat atau orang-orang yang paham atas kejahatan ini itu bisa dihakimi dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu ya memang awalnya muncul dari pesimis itu pasti kan ya, kita ajak ketika udah mulai nggak percaya sama orang-orang atau sama teman kita tuh pasti kita bakalan mencari mencari kayak misal kamu nih udah nggak mulai percaya ke satu teman-teman yang dekat. Nah, pasti kamu ingin memvalidasi lewat apakah emang benar ya dia kayak gini ya, kan kayak gitu tuh. Nah, itu tuh cara kalau di media sosial kayak gitu. Ketika kita udah mengalami kejahatan itu, nah maka satu langkah itu yang kita pakai untuk mencari validasi biar keadilan dapat nih kayak gimana? Ya, kalau kita di media sosial itu mencari perhatian dari publik juga ya. Karena saya pernah baca yang di sejarah perdagangan Amerika, John Hancock itu di tahun 17 800-an atau 600-an, 17 sekian lah. Pada tahun itu dia seorang pedagang, dia itu punya kapal dan seterusnya lah, dia pedagang sukses lah di sana. Tapi dengan dia itu asli Amerika, tapi dia sering ngambil bahan-bahan itu di Prancis kayak wine dan seterusnya. Tapi ketika dia sampai di Amerika itu dia nggak mendapatkan atau tidak membayar pajak, bukan tidak mendapatkan tidak ilegal gitu ilegal. Nah, di sisi lain kenapa dia nggak membayar pajak? Karena pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atau penjajah Inggris waktu di Amerika waktu itu
terlalu tinggi dan dia nggak sepakat dengan itu, makanya ya dia nggak sering bayar pajak itu. Dan ya masyarakat sipil pun atau masyarakat yang di sana itu memang juga apa namanya kayak keberatan lah, terus juga dianggap nggak adil gitu. Nah, ketika dia berlaku di Amerika membawa wine dan seterusnya, itu tuh dia ketahuan lah sama pemerintah di sana. Singkat cerita, dia itu dihukum oleh pemerintah di sana atau diadili secara militer, karena menurut mereka ketika diadili secara umum, secara yang kayak biasa tuh yang biasa kita lakukan, itu kan masyarakat sipil pasti pro-nya udah tahu. Nah, makanya ada main mata tuh, main mata antara apa nih pemerintah dengan penegak. Nah itu. Terus kenapa saya bahas ini, karena kurang lebih sama kayak itu. Makanya istilah yang dikeluarkan oleh John Hancock ini katanya no jury, no justice. Kalau sekarang kan no federal, no justice gitu. Jadi hampir mirip lah ya kan. ya itu mirip-mirip aja sebenarnya, karena objeknya pasti masyarakat, pembelanya itu masyarakat. Ya memang ada juga hukum yang didapatkan secara murni, ada juga hukum yang didapatkan secara validasi, didorong oleh masyarakat. Nah, terus kita akan bahas pengaruh viralitas media sosial ini. Pengaruhnya apa sih? Yang pertama, pengaruhnya itu kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi itu responnya itu cepat, karena akses informasinya kan jadi sangat cepat banget gitu kan ya. membuatnya gitu buat orang-orang jadi tahu dan paham gitu. Nah, kayak misalnya kamu di dalam apa namanya dalam dapur nih lagi masak dan seterusnya, orang yang di depan atau orang yang di ruang tamu itu nggak bakalan tahu kamu lagi masak apa kalau kamu nggak bakalan ngeluarin masakan kamu dan seterusnya kayak gitu tuh. Ya jadi satu-satunya cara untuk orang-orang bisa mengakses kira-kira apa yang bisa kita masak dan seterusnya kan kita harus apa namanya mengeluarkan itu tuh. Nah, itu pengaruh sesuatu yang harus diungkapin gitu kan itu. Dengan ada kasusnya kayak ini, tekanan dan seterusnya, maka apa? Maka ya tadi dengan adanya sosial media presiden, menteri, terus jaksa atau siapapun itulah yang mendapatkan apa namanya atau sampai informasi itu pasti kan mempunyai respon. Orang itu pasti mempunyai cara pandangnya masing-masing. Nah, dengan cara pandang masing-masing itu dapat menekan penegak hukum bahwa kasus ini nggak main-main. Dan harus ditindaklanjut gitu. Iya. Karena kalau nggak ditindaklanjut, misal dia jadi apa namanya sepele atau mungkin dilupain gitu kan. Karena ada beberapa kasus yang muncul ketika nggak diproses, ada yang bunuh diri ada juga. Terus ada yang kasus out gitu ya. Ya, itu tuh maksudnya. Makanya kita harus harus pintar-pintar sebenarnya, juga enggak cuma sekarang punya banyak cara, tapi ya cara yang dipercaya masyarakat itu nggak mungkin kan, juga ada beberapa yang membutuhkan keadilan itu lewat dengan cara yang biasa, cara yang lewat administrasi ke peradilan ini dan seterusnya. Nggak semua orang bisa dan nggak semua orang paham cara atau mungkin bekerja. bisa jadi nggak ditanggepin sama sekali Ya, cara penegakan hukum kan nggak semua orang. Kayak saya ini jurusan sistem informasi. Nah, tapi untuk berbicara tentang hukum dan seterusnya kan saya juga kayak kurang cara untuk apa namanya mendapatkan keadilan ketika saya dapat kejatuhan gimana sih. Nah, nggak mungkin kan, bukan mungkin, maksudnya mungkin aja, tapi caranya untuk menuju ke sana tuh. Nah, orang-orang punya batasannya masing-masing itu sebenarnya. Nah, dan apa namanya positifnya viral justice ini atau harus viral untuk dapat keadilan, positifnya tadi itu tuh edukasi atau apa namanya tingkat literasi masyarakat bakalan ada. Jadinya lebih meningkat gitu. Ya. Mereka bakalan nyari tahu, dan yang asalnya orang awam itu nggak tahu apa-apa tentang kasusnya, jadi dia tahu tentang undang-undang. Jadi yang nggak cakep hukum jadi bisa tahu. Betul. Terus ini yang uniknya masyarakat itu apa ya punya pandangannya tadi. Iya, punya
perspektif masing-masing. Dan ada juga masyarakat yang relate terhadap kasus itu. Sama Cuman nggak bisa iya, ngungkapin maka gitu kan. karena udah terlanjur nih Iya, ya, iya, iya. udah terlanjur, jadi ya udah kasusnya aja mungkin apa Bisa jadi pembelajaran dan contoh. ya, makanya didorong dan terus dan seterusnya gitu. Terus apalagi pengaruh yang positif tadi, yang literasi dan seterusnya. Apa ya? Pasti ada yang negatif juga dong kira-kira. Ya ada, tapi yang mau saya bahas tuh positifnya dulu, karena boleh. banyak positifnya sebenarnya ya. Kebermanfaatan media sosial, jadi nggak cuma sekedar scroll anak muda tidak ada isinya gitu. Ya betul. Ya kita juga punya apa namanya, punya apa ya namanya, istilah ketika kamu nih melihat orang di jalan, terus orang itu tuh pengen minta dan seterusnya, kamu kan pasti punya apa ya, berarti ada kayak iba atau ya, aware gitu lah ya, aware terhadap kondisi itu. Itu kan salah satu peningkatan dalam kondisi masyarakat bahwa kita ini hidup nggak sendirian. Itu sih salah satu positifnya dari banyaknya jadi positif. bisa nyadarin beberapa orang dari kasus yang ada Ya. Nah, fenomena ini sebenarnya ada apa namanya, tergantung siapa sih yang menggunakan viral dan ya itu sih, tergantung siapa, karena ada juga yang udah viral tapi ternyata itu udah kayak. Nah itu sebenarnya tuh kalau kita sebelumnya nih, kalau teman-teman mau memviralkan suatu kasus atau suatu kejadian yang mungkin teman-teman ngerasa nggak ada yang peduli atau kayak nggak ditanggapi sama sekali nih, nah dengan teman-teman viralkan itu ke media sosial biar orang-orang juga pada melek dan penegak hukum pada melek, tapi kita harus hati ya, karena itu tuh sebenarnya ada undang-undang yang melindungi, ada undang-undang baiknya mungkin untuk menggunakan sosial media secara bijak, mungkin ya kurang lebih kayak gitulah ya kesimpulannya yang ada di pasal. Karena tadi aksesnya udah terbuka luas, mau sampai di negara, udah mudah banget daerah manapun, ya kita harus hati-hati. Ya pasti ada konsekuensi di balik itu. Pasti ada pro kontra juga. Ya, pertimbangan itu yang harus kita apa namanya, harus kita identifikasi. Kayak misal kamu melakukan, misal kamu ya filterisasi dulu, terus kita cek apakah memang isu ini harus diungkapkan nggak di sosial media atau enggak perlu itu sebenarnya. Karena nggak bisa seenaknya juga kan ya untuk memviralkan satu kasus gitu kan, apalagi isinya ternyata kasusnya bohong atau hoax gitu kan pada akhirnya. Jadi setelah diungkap ternyata bohong gitu, apa yang mau dibahas setelahnya. Ya, makanya ada mungkin beberapa kasus yang kamu tahu itu yang udah nih diinvestigasi, tapi di perkembangan itu ternyata udah nggak dilanjutin karena alasannya karena ya tadi nggak salah aja, ya itu makanya salah satu edukasi yang viral gitu kan. Yang penting viral dulu kan, bukan sekarang sih, udah beberapa tahun ke belakang juga mungkin. Tapi beberapa tahun ke belakang tuh mendingan daripada sekarang, mending yang dulu, karena yang dulu itu memang utuh tuh informasinya, terus kasusnya memang gitu ya. Benar-benar ada. Nah karena sekarang butuh validasi dan seterusnya, nah maka banyak bumbu-bumbu yang ditambahkan. Makanya sekarang hoax juga tuh, dulu kan toko jangan percaya dengan hoax dan seterusnya, itu salah satu. Banyak banget tuh media yang menyebarin berita-berita hoax makanya harus bijak menggunakan media sosial atau apa namanya, menyebarluaskan apa yang dikatakan. Ya memang kamu disakiti, kamu dijahatin dan seterusnya, tapi satu, identifikasi dulu apakah ini memang pantas dan layak. Karena di TikTok pun ada tuh video yang durasinya 12 menit dan ternyata orang yang sudah apa namanya, masyarakat justifikasi bahwa orang jahat itu ternyata bukan dia pelakunya. Iya, karena kan ada netizen ya kalau sekarang itu ada yang menghakimi, dan itu tuh rata-rata ada yang pro, ada yang kontra, ada tim A-nya, ada tim B-nya gitu kan. Dan jadi bisa jadi si kasusnya nih terlalu terbranding sama omongan netizen ini. Nah, di satu sisi
omongan masyarakat atau justifikasi atau nilai masyarakat itu atau cara masyarakat menghakimi kan membuat orang yang seharusnya nggak bersalah ini itu kesian Oh iya, psikisnya betul. karena terus apa namanya Jadi mentalnya kena gitu. ketika misalnya kan nggak mungkin juga dia kayak apa ya, jadi ketika udah kena nih dia udah nggak mau keluar dan seterusnya Jadi apa, menutup diri lah ya. dia menutup diri dan itu memicu banyak hal sebenarnya kayak tadi bunuh diri dan Diri seterusnya. betul. Itu merusak karakter bukan merusak karakter, merusak apa ya, nama baik yang pertama banyak lah pokoknya ya gitu. Terus apalagi apa namanya ketika kita apa namanya share apa yang kita rasakan, ya kita harus memastikan memang jangan langsung bisa video nulis foto dan seterusnya. Apalagi kalau di sosmed kan potongan-potongannya itu cuma bisa jadi hanya foto, Ya, bisa jadi hanya beberapa durasi, berapa detik gitu kan. Kita nggak tahu apa sebenarnya terjadi. jadi pengaruhnya bukan cuma kepada atau bukan cuma ke penegakan hukum, tapi pengaruhnya juga ke orang yang di dalam itu kan. Yang bersangkutan di situ. Ada yang harusnya jadi saksi kan jadi pelaku. Malah jadi pelaku. Itu tuh harusnya yang kita hindari sekarang. Sebenarnya enggak harus kayak gitu. Kayak contohnya Baradae, Ferdi Sambo, dan kawannya satu itu kan seakan-akan yang melakukan itu tuh si Baradae. Ternyata kan ternyata atasannya itu sih makanya ya oke, ada CCTV dan seterusnya. Nah itu salah satu apa namanya bagusnya di share kan masyarakat bisa Jadi tahu, jangan duga-duga ya. ya adapun dugaan dicek lagi, dicek lagi dan seterusnya. Jadi negatifnya ada, positifnya ada. Pasti ada pro dan kontra. Jadi untuk menggunakannya itu ya bijak-bijak sih sebenarnya. Jangan asal kayak penawaran karena kamu udah merasa terlalu tersakiti dan seterusnya. Itu yang membuat ya nggak tahu tuh dampaknya apa. Makanya kita juga harus punya tolak ukur, harus meraba-raba gitu. Dan apa namanya masuk kita ke pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum. Nah pengaruhnya yang pertama itu mampu menekan menekan dari akses yang tadi, menekan terus proses dan seterusnya. Karena juga kalau misalnya nggak viral atau nggak apa namanya nggak muncul di permukaan itu kan yang memandang atau yang membedah kasus ini kan cuma 2-4 orang. Nah kalau misalnya ke publish itu kan banyak tuh, banyak cepat juga pola pikir yang lain yang masih saran ini betul. Nah itu tuh makanya ya bagusnya itu penekanan itu yang bagus terhadap penegakan hukum. Nah terus apa namanya cuman sekarang yang menurut saya pandangan saya terhadap viralitas ini di media sosial ada mungkin orang yang apa ya yang gabung yang kayak pembicaraan tadi kan banyak banget kayak gitu tuh. Makanya tujuan kita untuk ngobrol di sini tuh salah satunya itu untuk memberikan edukasi bahwa nggak usah nyebarin yang hoax, nggak usah yang palsu-palsu itu ya. Gitu kan Kalau konten ya udah nggak apa konten. Kalau memang udah seakan-akan seolah-olah itu yang baru bahaya tuh. Karena waduh dampaknya banyak kan. Terus merugikan waktu yang sudah diluangkan oleh penegak hukum. Ya mungkin satu sisi masyarakat punya trust issues kepada penegak hukum. Ya sebaliknya ketika ada hal-hal yang kayak gitu kan penegak hukum juga pasti kayak kurang percaya lah. Mungkin itu doang yang bisa kita sampaikan ya di sini, dan kalian juga buat teman-teman yang nonton jangan terlalu terpacu sama podcast sebelum pembahasan kita. Kalian juga boleh beropini dan berdiskusi sendiri gitu ya, menurut perspektif masing-masing gitu. Mungkin kita cukup sampai sini pembahasannya. Oke, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah penyebutan dan pengungkapan ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.